Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan melaporkan hasil implementasi digital class sebagai tugas akhir dari training online digital class batch 6 yang dalam hal ini saya masuk di dalam kelompok 7 yang diselenggarakan oleh tim SEA Molek. Perkenalkan nama saya Dini Puji Rahayu dari instansi SMP 7 Mataram. Langkah awal dalam membuat akun Edmodo yaitu dengan browser web, bisa melalui Mozilla, kemudian Google Chrome, Android, dan lain sebagainya. Jika kita membuka melalui Mozilla, maka kita bisa mengetik bagian atasnya atau menggunakan browser yang lain dengan mengklik www.edmodo.com. Setelah kita enter akan muncul tampilan seperti ini. Ada 3 menu yang ada di bawah. Jika saya sebagai guru, maka kita klik guru. Jika saya sebagai siswa, kita klik siswa. Dan jika saya sebagai orang tua, kita klik saya orang tua. Ketika kita sudah punya akun, maka kita klik masuk atau gabung di dalam grup. Kemudian, untuk registrasi akun, saya sebagai siswa, maka kita klik siswa, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita isi nama awal, nama akhir, kode grup yang sudah diberikan guru yang kita masukkan, kemudian nama pengguna kita, nama kita sendiri, alamat email, sandi, kemudian baru kita klik daftar gratis. Kemudian jika saya sebagai guru, maka kita klik sebagai guru, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik membuat akun Edmodo baru, kemudian muncul tampilan seperti ini. Karena saya sudah membuat akun, jadi tinggal ngisi alamat email, kemudian sandi dan daftar gratis. Akun yang sudah saya buat di sini dengan username Dini Puji Rahayu, alamat email saya anggrekcantik 00 @gmail.com. Jadi tampilan dari akun saya seperti ini. Kemudian profil saya. Di sini sudah ada 142 siswa, ada 2 koneksi guru, kemudian 17 item perpustakaan yang sudah saya buat. Kemudian nama grup dan kode grup yang sudah saya buat. Di sini kelas atau nama grup yang sudah saya buat, saya menggunakan simple IPS kelas 9-12 dengan kode grup SICYMC. Nah, seperti ini tampilan grup yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuat 9 IPS 11, 9 IPS 12, 9 IPS 13. Jadi saya ambil sampel 9 IPS 12. Kemudian ketika kita ingin membuat grup baru untuk tambahan grup, maka kita klik buat grup. Kita klik buat grup, kemudian muncul tampilan seperti ini, tinggal kita isi grup, pilihan kelas kita, kemudian bidang atau subjek, guru atau siswa, kemudian kita ganti warna, kemudian kita klik buat. Kemudian setelah kita membuat akan muncul kode grup yang akan kita bagikan kepada siswa. Kemudian grup yang sudah jadi ini adalah kode grup yang di IPS kelas 9-12. Berikutnya adalah anggota. Di grup IPS kelas 9-12 anggotanya sebanyak 49 orang. Salah satu di antaranya adalah saya sebagai guru. Kemudian bahan ajar yang sudah saya persiapkan yaitu di dalam perpustakaan atau library, ini sudah beberapa. Kemudian kita bisa mengambil bahan ajar itu di OneDrive, kemudian di Google Drive, yaitu di akun email Google kita. Kemudian jika kita ingin menambahkan tambahan koleksi di perpustakaan, maka kita klik tambahkan, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, maka kita pilih file, akan ketemu filenya, tinggal diklik, kemudian tinggal ditambahkan file. Berikut beberapa kiriman di dalam akun Edmodo. Yang pertama catatan. Catatan kita bisa mengirim gambar dengan memilih atau melampirkan file yang berasal dari komputer, kemudian mengambil dari website, dari library atau dari Google Drive. Jangan lupa kita akan klik di kolom ini kalimat sehingga file yang kita kirimkan tadi akan mudah terkirim. Kemudian ini untuk catatan dan tampilan yang berikutnya tugas.
tugas kita akan kirimkan kepada siswa. Di sini kita klik judul tugasnya, kemudian ada batas waktu yang harus kita jadwalkan ketika anak mengerjakan, maka di sini kita klik daftar waktu, kemudian jam berapa waktunya, siang ataukah malam, tinggal di setting di sini, kemudian dikirim. Kemudian untuk kuis, kita bisa membuat kuis atau mengambil dari kuis yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan atau polling. Di sini kita tinggal membuat pertanyaannya, kemudian pilihan jawabannya. Untuk menambah pilihan jawaban, tinggal tambahkan jawaban. Nah, seperti di bawah ini yang sudah saya buat pollingnya untuk siswa. Jadi di sini sudah ada 7 orang yang sudah mengklik polling atau melakukan polling, sehingga seperti ini tampilan dari kiriman polling. Berikutnya adalah membuat soal. Jadi ketika kita membuat soal, kita bisa klik quiz. Nah, di sini ada tampilan, jadi jenis soalnya, kemudian tambah soal, membuat soal, atau kita klik tampilan hasil dan mengacak pertanyaan. Kemudian jika kita memulai untuk membuat soal, maka kita klik tambah soal pertama. Jadi soal yang pertama di sini, jika kita memilih pilihan ganda, kemudian ada tampilan pertanyaan, kemudian pilihan jawaban, kita akan memilih di kolom A, B. Jika ingin menambahkan, kita tinggal klik di bawahnya. Kemudian jangan lupa kita akan memberikan poin. Terus untuk menentukan di mana kunci jawaban yang benar, maka kita akan atur sebagai kunci jawaban yang benar. Berikutnya adalah soal pilihan ganda yang sudah saya buat. Ini bisa kita buat sampai batas keinginan kita. Kemudian pilihan soal yang harus kita buat, ada beberapa pilihan di sini, terserah kita. Pertama, pilihan ganda, salah benar, jawaban pendek, isilah dan mencocokkan. Contoh soal yang sudah saya buat ini sebanyak 20. Dari 5 tipe soal sudah ada masing-masing 4 soal di dalam satu tipe. Jadi yang pertama soal pilihan ganda seperti ini gambarannya. Kemudian soal pilihan jawaban benar akan ada seperti ini pilihannya. Kemudian soal pilihan jawaban pendek. Jadi ada pertanyaan, kemudian titik-titik. Jangan lupa poin harus di setting. Kemudian kita bisa melampirkan gambar ataukah video di sini. Kemudian jika soalnya berupa istilah, maka kita bisa membuatnya. Kemudian untuk mengisi kita mengetik underscore ini, sehingga nanti akan muncul tampilan kolom seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah mencocokkan. Jadi di sini ada beberapa kolom yang sudah saya buat. Jadi siswa akan mencocokkan kunci jawaban, sehingga tinggal ditarik ke atas atau ke bawah sesuai atau sejajar dengan soal atau pernyataan yang ada di kolom A. Jadi dicocokkan antara A, B, C dengan 1, 2, 3. Ini adalah soal. Kemudian aktivitas siswa selama pembelajaran di kelas atau melaksanakan implementasi Edmodo di kelas. Mereka mengerjakan tugas yang sudah saya kirim, pengerjaan soal yang sudah saya kirim berupa kuis yang pertama. Kemudian kuis yang kedua, yang pertama dikerjakan oleh 32 orang, yang kedua dikerjakan oleh 34 orang. Jadi hasil dari nilai atau kuis yang sudah dikerjakan siswa, dari soal yang pertama ada 6 siswa dengan nilai tertinggi. Soal yang kedua, soal post test yang kedua yang dengan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan yang pertama dengan 6 nilai tertinggi siswa. Setelah dikonvert, diekspor ke dalam Excel, seperti ini gambaran nilai-nilai siswa secara keseluruhan. Berikutnya adalah aktivitas saya sebagai guru dan siswa dalam implementasi Edmodo di kelas, di mana di sini saya sedang menjelaskan kepada siswa apa itu Edmodo dan menyampaikan materi-materi. Kemudian siswa dalam melaksanakan dan mengerjakan kuis atau membaca materi-materi yang disampaikan di Edmodo. Kemudian karena keterbatasan media, jadi siswa membawa laptop
di kelas kemudian digunakan secara bergilir. Ini aktivitas siswa di dalam kelas, mereka bergilir menggunakan laptop yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah kesan dari aktivitas implementasi Edmodo di kelas, bahwa proses pembelajaran lebih menarik karena memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis web. Proses pembelajaran siswa tidak terikat waktu dan tempat. Anak-anak lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan melalui web, dan anak-anak lebih tertarik dalam mengerjakan soal-soal dengan beberapa pilihan soal. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.